Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu e-commerce terbesar di Cina, yaitu Alibaba.com. Saya Muhammad Arif Surya Ar-Rahman, NIM 31300-217. Saya Wahyu Wiji Lestari, NIM 31300-2004. Di sini kita menjelaskan dari pengertian Alibaba. Pengertian Alibaba.com yaitu adalah e-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau dalam kurung barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya untuk sejarah Alibaba.com, Alibaba Group didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma bersama 17 rekannya ke-18 pendiri Alibaba Group ini. Antara lain Jack Ma, Joseph Tsai, Jane Jiang, Trudy Dai, Jin Jianhang, James Zheng, Simon He, Lucy Peng, Toto Sun, Han Min, Eddie Wu, Kathy Zhang, Lou Weisheng, Lou Yuzhong, Tony Yu, Jin Yuaying, Ma Chengwei, dan Xi Yufeng. Sejak awal, para pendiri memiliki keyakinan bahwa internet akan menghadirkan kesetaraan dengan memampukan para pelaku UMKM untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk tumbuh dan berkompetisi secara efektif di tingkat domestik dan global. Berawal dari satu website untuk membantu eksportir pabrik dan pengusaha Tiongkok untuk menjangkau pasar internasional, kini Alibaba telah tumbuh menjadi perusahaan teknologi terintegrasi dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Lini usahanya demikian beragam hingga membentuk sebuah ekosistem yang dinamakan ekosistem Alibaba. Tahun 1964, Jack Ma dilahirkan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Orang tuanya adalah penutur kisah-kisah tradisional Tiongkok. Pada tahun 1988, Jack Ma lulus dari Hangzhou Teacher Institute dan gelar sarjana bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1995, Jack Ma mengunjungi Seattle. Temannya memperkenalkannya dengan internet. Jack Ma dan istrinya, Zhang Ying, dan seorang teman lainnya mengumpulkan modal RMB 20.000 untuk meluncurkan China Yellow Page, perusahaan pengembang website. Kemudian pada 1999, Alibaba Group didirikan oleh 18 orang, dipimpin Jack Ma, yang bekerja di apartemen Jack Ma di Hangzhou dengan lini usaha pertamanya yaitu Alibaba.com, situs berbahasa Inggris untuk perdagangan Jack Ma, dan 17 muridnya bertemu untuk mempersiapkan platform pemasaran online pertama di Tiongkok. Alibaba Group meluncurkan marketplace untuk e-dagang partai besar di Tiongkok yang saat ini dikenal dengan 1688.com. Di bulan Oktober, Alibaba Group mendapatkan dana modal Ventura sebesar 5 juta US dollar dari konsorsium investor. Kemudian pada tahun 2000, bulan Januari, Alibaba Group mendapatkan pendanaan 20 juta US dollar dari grup investor yang dipimpin SoftBank. September, Alibaba Group menggelar Westlake Summit, forum para pemikir dan pelaku usaha berbasis internet. Kemudian pada tahun 2001, Alibaba Group merumuskan misi dan nilai-nilai perusahaan. Di bulan Desember, Alibaba.com
melampaui 1 juta pelanggan. Selanjutnya pada tahun 2002, Desember 2002, untuk pertama kalinya Alibaba Group mencatatkan aliran kas positif. Lanjut ke tahun 2003, Mei 2003, Alibaba Group terus beroperasi walau terdampak wabah SARS dan harus menutup fasilitas kantor dan memulangkan semua karyawan. Tetap pada bulan Mei 2003, Alibaba Group meluncurkan Taobao.com, marketplace online dari apartemen Ma. Berlanjut ke tahun 2004, Februari 2004, Alibaba Group mendapatkan pendanaan 82 juta dari berbagai investor terkemuka ini, merupakan komitmen pemodalan swasta terbesar di sektor internet Tiongkok. Lanjut ke bulan Juni 2004, Alibaba Group menggelar Netrepreneur Summit pertama, forum bagi para pengusaha berbasis internet yang juga merupakan ajang penghargaan bagi 10 netrepreneurs terbaik tahun tersebut. Selanjutnya, bulan Juli 2004, Ali Wang Wang, alat percakapan instan berbasis PC yang memfasilitasi komunikasi teks, audio, dan video antara pembeli dan penjual, diluncurkan di marketplace Taobao. Selanjutnya, bulan Desember 2004, Alipay saat ini adalah perusahaan afiliasi Alibaba Group, diluncurkan sebagai platform pembayaran online pihak ketiga. Masuk ke tahun 2005, bulan Agustus 2005, Alibaba Group menjalin kerjasama strategis dengan Yahoo. Lanjut di bulan Oktober 2005, Alibaba Group mengambil alih operasional Yahoo di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2005, bulan Agustus, Alibaba Group menjalin kerjasama strategis dengan Yahoo. Di bulan Oktober, Alibaba Group mengambil alih operasional Yahoo di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2006, bulan Juli, program The Taobao University diluncurkan, menghadirkan pelatihan dan pendidikan e-dagang untuk penjual dan membeli. Pada tahun 2007, bulan November, Alibaba.com mencatatkan diri di main board Hong Kong Stock Exchange. Kemudian di bulan November juga, Alibaba Group meluncurkan Alimama, platform pemasaran online. Kemudian pada tahun 2008, bulan April, Taobao Mall atau saat ini dikenal sebagai e-mall, platform bagi merek dan retail pihak ketiga, diperkenalkan untuk melengkapi marketplace Taobao. Pada bulan September, Alibaba Group dan R&D Institute didirikan. Kemudian pada tahun 2009, bulan September, Alibaba Cloud didirikan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-10 Alibaba Group. Di bulan September juga, Alibaba.com mengakuisisi Hijina, penyedia layanan infrastruktur internet terkemuka di Tiongkok. Next, tahun 2010, bulan Maret 2010, Alibaba.com mengubah nama marketplace-nya di Tiongkok menjadi 1688.com. Di bulan yang sama, Taobao Marketplace memperkenalkan Juhuasuan, platform pemasaran, penjualan, dan pemasaran untuk flash sale diskon dalam periode singkat. Bulan selanjutnya, April, AliExpress diluncurkan untuk memungkinkan para eksportir di Tiongkok menjangkau dan langsung berinteraksi dengan pelanggan dari seluruh dunia. Bulan selanjutnya, Mei 2010, Alibaba Group mengumumkan akan mengalokasikan 0,3% pendapatan tahunan untuk membiayai upaya-upaya peningkatan wawasan dan perlindungan lingkungan hidup di Tiongkok dan seluruh dunia. Masuk ke bulan Juli, Alibaba membentuk The Alibaba Partnership
untuk menjaga keberlanjutan misi, visi, dan nilai-nilai Alibaba Group. Masih ke bulan Juli ditambah masuk ke Agustus, Alibaba.com mengakuisisi Vendio dan Autiva, penyedia solusi e-dagang bagi UMKM di Amerika Serikat. Agustus, Alibaba juga mengenalkan aplikasi mobile Taobao. Lanjut ke November, Alibaba.com mengakuisisi One Touch, penyedia layanan satu atap untuk para eksportir di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2011, bulan Juni, Taobao Mall atau saat ini dikenal nama Tmall menjadi platform independen terpisah dari marketplace Taobao. Kemudian pada bulan Oktober, Juhuasuan menjadi platform independen terpisah dari marketplace Taobao. Pada bulan Desember, Alibaba Group membentuk Alibaba Foundation dengan pendanaan untuk menangani berbagai isu sosial. Dilanjut pada tahun 2012, bulan September, Alibaba Group melakukan pembelian ulang saham dari Yahoo dalam restrukturisasi hubungan antara kedua perusahaan. Pada tahun 2013, bulan Mei, hari ulang tahun ke-10 Taobao ditandai dengan acara di Hangzhou yang dihadiri karyawan Alibaba Group dari berbagai belahan dunia. Bulan Mei juga Alibaba Group membentuk Cainiao Network bersama dengan konsorsium perusahaan logistik. Kemudian pada bulan Juli, Alibaba Group mengumumkan OS Alibaba Smart TV. Bulan Agustus, Alibaba Group merelokasi kampusnya ke wilayah Xixi di Hangzhou. Kemudian berlanjut pada bulan September, Alibaba Group secara resmi meluncurkan aplikasi jejaring sosial, yaitu Laiwang, yang saat ini dikenal sebagai Dian-Dianzhong. Lanjut ke tahun 2004, di bulan Februari 2014, Tmail Global diluncurkan sebagai perluasan Tmail untuk memungkinkan merek-merek internasional menawarkan produk secara langsung ke konsumen di Tiongkok. Di bulan selanjutnya, Juni 2014, Alibaba Group mengakuisisi dan berintegrasi dengan perusahaan browser mobile UC Web. Masih di bulan Juni, Alibaba Group mulai menawarkan layanan mobile virtual network operator atau WVNO di Tiongkok di bawah merek Alitelkom. Selanjutnya masih di bulan Juni, Alibaba Group mengakuisisi 60% saham di produsen program layar lebar dan layar kaca China Vision, saat ini dikenal dengan nama Alibaba Picture Group. Lanjut ke bulan Juli 2014, Alibaba Group membentuk perusahaan patungan dengan InTime untuk mengenai usaha omnichannel di Tiongkok. Masih tetap sama di bulan Juli 2014, Alibaba Group melakukan investasi di perusahaan pemetaan digital AutoNavi. Selanjutnya ke bulan September 2014, Alibaba Group mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka di Bursa Perdagangan Saham New York. Masuk ke bulan Oktober 2014, Alibaba Group mengumumkan akan menginvestasikan 10 miliar RMB selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk membangun 1000 pusat layanan desa Taobao di tingkat kecamatan di seluruh Tiongkok. Masih tetap di bulan Oktober, Ant Financial Service Group, perusahaan afiliasi Alibaba Group yang mengoperasikan Alipay, resmi terbentuk. Tetap sama di bulan Oktober, Taobao Travel menjadi platform independen Alitrip yang saat ini dikenal dengan nama Fliggy. Lanjut ke tahun 2015, bulan Februari, Alibaba Group dan Ant Financial Service Group menyelesaikan
restrukturisasi hubungan antara kedua perusahaan. Di bulan Februari juga, Alibaba Group meluncurkan DingTalk, aplikasi pesan singkat untuk memenuhi kebutuhan UMKM dan korporasi. Bulan Mei, Alibaba Group menggelar Global Conference on Women and Entrepreneurship pertama di Hangzhou. Kemudian berlanjut bulan Juli, Alibaba Group dan Ant Financial Service Group mengumumkan bentuknya perusahaan patungan bernama Koupei untuk memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar layanan lokal Tiongkok. Lanjut di bulan Juli, Alibaba Group mengumumkan dibentuknya Alibaba Music Group dan Alibaba Cloud mengeluarkan fakta perlindungan data bagi seluruh konsumen komputasi awalnya. Bulan Agustus, Alibaba Group dan Suning membentuk aliansi strategis untuk membangun sinergi di bidang e-dagang, logistik, dan omnichannel. Kemudian di bulan Agustus, Alibaba Cloud mengumumkan rencana membuka kantor pusat internasionalnya di Singapura. Bulan September, Alibaba Group membentuk Alibaba Sport Group Together bersama Sina Corporation dan Yunfeng Capital. Di bulan November, Alibaba Group dan Yokotodo mengumumkan kesepakatan untuk merger. Di bulan November juga, Alibaba Group meluncurkan Alibaba Entrepreneurs Fund untuk Hong Kong dan Taiwan. Kemudian di bulan Desember, Alibaba Group menyepakati akuisisi China Morning Post. Lanjut ke tahun 2016. Bulan Januari 2016, Alibaba Group menggelar Ali Chinese New Year Shopping Festival. Pada bulan selanjutnya, Maret 2016, Alibaba Group melampaui GMV RMB 3 triliun di tahun fisikal 2016 di marketplace retail Tiongkok dan menjadi ekonomi retail terbesar di dunia. Lanjut, April 2016, Alibaba Group menjalin kerjasama untuk mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas di Lazada, platform e-dagang terkemuka di Asia Tenggara. Masuk ke bulan Mei 2016, Alibaba Group meluncurkan program Alibaba Global Leadership Academy atau AGLA, program pengembangan talenta untuk membangun para calon pemimpin global Alibaba. Masuk ke bulan Juli 2016, Alibaba Group meluncurkan US Car, mobil berbasis internet dan menggunakan operating system YunOS yang diproduksi secara massal, bekerja sama dengan SAIC Motor Corp. Masuk ke bulan Juli 2016, Alibaba Foundation menggelar Sin Philanthropy Conference pertama. Masih di bulan Juli 2016, Alibaba Group menggelar Taobao Maker Festival pertama untuk menampilkan ide-ide dan rancangan kreatif dari para pedagang Taobao untuk publik internasional. Langsung masuk ke bulan selanjutnya, September, konsep Electronic World Trade Platform atau EWTP yang dirancang Jack Ma diterima dalam hasil pertemuan G20 dan mendapat dukungan dari Direktur Jenderal World Trade Organization, Roberto Azevedo. Masuk ke bulan Oktober 2016, Alibaba Group mengumumkan terbentuknya Alibaba Digital Media dan Entertainment Group. Masuk ke bulan November 2016, Alibaba Cloud mengumumkan dibukanya 4 data center baru di Timur Tengah, yaitu Dubai, di Eropa yaitu Frankfurt, di Australia yaitu Sydney, dan di Jepang yaitu di Tokyo. Kemudian masuk ke tahun 2017, bulan Januari, The International Olympic Committee dan Alibaba Group mengumumkan kerjasama jangka panjang hingga 2028. Pada bulan Maret,
Alibaba Group mengumumkan rencana dibentuknya Pusat Electronic World Trade Platform atau IWTP bersama Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC. Bulan April, The Hong Kong Entrepreneurs Fund meluncurkan Jumpstarter 2017, kompetisi startup terbesar di Hong Kong bersama Cyberport dan HKSTP. Pada bulan Juni, Alibaba Group resmi meluncurkan Tmall World, yaitu sebuah inisiatif untuk melayani 100 juta pelanggan Tiongkok yang berbasis di seluruh dunia. Bulan Juni, Alibaba Group menggelar konferensi Gateway pertama di Amerika Serikat. Kemudian bulan Juli, Alibaba Group meresmikan supermarket Hema, sebuah contoh model new retail yang telah diinkubasi Alibaba selama 2 tahun sebelumnya. Kemudian ketika bulan Agustus, Alibaba Group meningkatkan program kesetiaan pelanggan untuk para anggota Taobao dan Tmall dan membentuk perusahaan patungan dengan Marriott International untuk meredefinisikan pengalaman perjalanan bagi konsumen Tiongkok. Kemudian pada bulan September, Alibaba Group meninggalkan pemilikan saham di Cainiao Network menjadi 51%. Bulan Oktober, Alibaba Group meluncurkan program riset inovatif Alibaba Damo Academy. Di bulan Oktober juga, Alibaba Cloud membuka data center di Malaysia. Kemudian bulan November, Alibaba Group membuka pusat IWTP di IWTP internasional pertamanya di Malaysia. Kemudian pada bulan Desember, Alibaba Group mengumumkan alokasi RMB 10 billion untuk Alibaba Poverty Relief Fund. Selanjutnya di tahun 2018, langsung masuk bulan Februari 2018, Alibaba Group mengumumkan rencana akuisisi 33 saham di Ant Financial. Masih tetap di bulan Februari, Alibaba Group menghadirkan pameran teknologi The Olympic Game on the Cloud di Olympic Winter Game Pyeongchang 2018. Masih tetap di bulan Februari, Alibaba Group dan Nanyang Technological University Singapura atau NTU meluncurkan Alibaba NTU Singapura Joint Research Institute. Masuk ke bulan Maret 2018, Alibaba Group meluncurkan data center pertama di Indonesia. Lanjut, masih tetap di bulan Maret, Alibaba Group mengumumkan tambahan investasi di Lazada Group sebesar 2 miliar US dollar. Selanjutnya di bulan April 2018, Alibaba Group mengumumkan rencana kemitraan dengan Tsinghua University untuk membentuk laboratorium riset bersama untuk menelusuri pengalaman alami bagi interaksi manusia dan komputer. Masuk ke bulan April 2018, Alibaba Group dan pemerintah Thailand menjalin kerjasama strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi digital Thailand. Masuk ke bulan Mei 2018, Daras Group, perusahaan e-dagang terkemuka di Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, dan Nepal diakuisisi oleh Alibaba Group. Masuk ke bulan Mei 2018, Alibaba Group, Sinsystem, dan Hong Kong Science and Technology Park Corporation mengumumkan peluncuran HKAI Lab. Masuk ke bulan Juni, Alibaba mengadvokasi pendirian Lohan Academy, platform riset terbuka bersama sejumlah pemegang penghargaan Nobel dan ilmuwan sosial terkemuka internasional. Pada bulan Agustus 2018, Alibaba Group meluncurkan paket keanggotaan premium 88 VIP yang akan menawarkan manfaat eksklusif bagi para anggota pengguna seluruh ekosistem Alibaba.
Di tahun 2018 juga, bulan Oktober, Alibaba Cloud memperluas kehadirannya di Eropa dengan membuka 2 zona ketersediaan di Inggris. Bulan Oktober juga, Alibaba Group dan pemerintah Rwanda menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk pusat EWTP di Rwanda. Kemudian bulan November, Alibaba Group mengumumkan komitmen untuk membantu mengimpor produk senilai 200 miliar US dollar dari lebih dari 120 negara selama 5 tahun ke depan. Kemudian bulan Desember, Alibaba Group dan pemerintah Belgia menandatangani nota kesepahaman untuk memajukan perdagangan yang inklusif melalui inisiatif EWTP. Masuk pada tahun 2019, bulan Januari, Alibaba Group meluncurkan A100, program kemitraan strategis yang menawarkan perusahaan solusi satu atap untuk mengakselerasi transformasi digital mereka. Bulan Januari juga Alibaba Cloud meluncurkan zona ketersediaan kedua di Indonesia. Kemudian pada bulan Februari, Alibaba Cloud meluncurkan inisiatif Touch of Change untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan di dunia melalui dunia teknologi. Pada bulan Maret, The Alibaba Economy Technology Philanthropic Committee didirikan dengan fokus pada kegiatan filantropi bisnis teknologi. Masuk kepada fitur yang ada di alibaba.com. Ada 6 fitur. Yang pertama, satu, membuat akun Alibaba sebelum masuk ke dalam fitur tersebut. Yang kedua, mencari barang yang diinginkan sebelum membeli. Yang ketiga, hindari penjualan yang tidak menggunakan email bisnis. Penjual yang tidak menggunakan email bisnis. Yang selanjutnya, yang keempat, pilih metode pengiriman barang. Yang kelima, memilih metode pembayaran. Dan yang terakhir, konfirmasi dan tunggu barang pesanan tiba. Kemudian di alibaba.com memiliki kelebihan, yaitu biaya produksi lebih rendah, kemudian pemasok umumnya jauh lebih terbuka untuk bekerja dengan bisnis yang lebih kecil, dan menyediakan jumlah yang lebih kecil. Kemudian jumlah pemasok yang banyak untuk dipilih. Untuk banyak produk, Tiongkok mungkin satu-satunya tempat yang memproduksi barang tersebut. Kemudian layanan satu atap seperti Alibaba telah mempermudah navigasi dan pembelian dari pemasok. Seiring dengan keuntungan sumber dari pemasok luar negeri juga datang berapa. Kekurangan dari alibaba.com. Yang pertama, persepsi kualitas yang lebih rendah. Yang kedua, standar manufaktur dan tenaga kerja yang lebih rendah. Selanjutnya, hampir tidak ada perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya, hambatan bahasa dan komunikasi bisa sulit diatasi. Selanjutnya, sulit serta mahal untuk memverifikasi dan mengunjungi langsung di tempat. Selanjutnya, waktu pengiriman lebih lama. Selanjutnya, perbedaan budaya dalam praktik bisnis. Selanjutnya, impor produk dan bea cukai. Dan yang terakhir, tingkat keamanan dan bantuan pembayaran yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.